Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Brigita Manohara. Ini bagi saya orang kampung, orang Garut, merupakan satu kehormatan yang baik yang diberikan Allah lewat Mbak Brigita Manohara. Tema kita YouTuber dari Garut ini adalah bagaimana sebetulnya cebong dan kampret, baik itu di mata nasionalis maupun di mata kaum agama. Karena itu tidak menguntungkan. Kenapa mesti dari kacamata nasionalis? Saya tahu Mbak Brigita Manohara itu adalah pernah jadi calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Dapil Lampung nomor 5, sama dengan saya. Belum ditakdirkan untuk jadi calon, untuk jadi anggota dewan, Mbak Brigita. Nah, sekali lagi dari sisi nasionalis, cebong kampret itu tidak menguntungkan, malah merusak nasionalisme. Kemudian dari sisi agama, dari sisi rohani, itu juga merusak sendi-sendi kemanusiaan, bahkan merusak sendi-sendi ukuran hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, Mbak Brigita, sepanjang pengetahuan, sepanjang pengalaman, sepanjang penglihatan, Mbak Brigita dari Jakarta, tentunya dari ketinggian. Biasa Mbak Brigita di kantornya di ketinggian kan, kalau saya cukup di lantai 1 aja. Bagaimana Mbak Brigita memetakan itu begitu? Yang jelas itu tidak menguntungkan sekali lagi bagi perkembangan bangsa ini. Sekali lagi itu tidak menguntungkan bagi 4 konsensus dasar nasional. Tidak menguntungkan bagi Pancasila, tidak menguntungkan bagi Undang-Undang Dasar, tidak menguntungkan bagi NKRI, tidak menguntungkan bagi Bhinneka Tunggal Ika. Mangga Mbak Brigita Manohara. Ya, pertama ini saya terima kasih saya sudah diundang, diberi kesempatan untuk masuk ke podcastnya Mas Anton. Mudah-mudahan nanti viewernya banyak. Terus yang kedua pertanyaan, ya. Yang kedua, Mas Anton, ini yang mesti saya luruskan terlebih dahulu. Mas Anton tanya saya sebagai milenial, sebagai seorang aktivis, ataukah sebagai seorang jurnalis, atau sebagai seorang feminis. Nah, ini mesti dibedakan, karena statement Mas Anton dari awal itu sudah menjudge bahwa cebong, kampret tidak baik, tidak mendukung. Sebenarnya pun saya sepakat karena itu memecah belah. Tetapi yang harus saya pastikan di sini, Mas Anton bertanya saya sebagai siapa. Nah, ini karena memang isi dan jawabannya akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Sebagai aktivis dan jurnalis. Nah, aktivis dan jurnalis nggak bisa jadi satu, Mas. Kalau jurnalis saya tidak boleh berstatement, karena sebagai jurnalis saya hanya memaparkan fakta, tidak boleh memberikan opini. Tetapi sebagai seorang milenial yang juga terlibat di berbagai macam organisasi, saya boleh memberikan statement. Tapi kalau saya sebagai seorang jurnalis, saya nggak boleh, karena saya mesti netral. Begitu kira-kira, Mas. Hanya kalau enggak sebagai milenialis, sebagai aktivis. Nah, saya pilih milenial. Ya, kami sih kalau sebagai milenial, sebenarnya kita lebih senang mengisi dengan hal-hal yang produktif ya. Bahwa kemudian muncul cebong kampret, kami kalau memang benar-benar milenial yang tidak terlibat apapun, kita lebih berfokus dengan apa yang mau kita lakukan dan apa yang bisa kita berbuat untuk bangsa dan negara sih, Mas. Terkecil yang bisa kita lakukan untuk negeri ini apa? Nah, itu yang kita lakukan sebagai milenial saat ini. Karena kalau dilihat, Mas, tipikal milenial itu belakangan mereka lebih senang melakukan apa yang bisa dia lakukan tetapi memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang kemudian milenial-milenial sekarang lakukan. Meskipun seringkali tampaknya milenial ini cuek, tetapi sebenarnya ketika hati kami bisa diketuk, maka kita akan bisa melakukan lebih cepat daripada generasi-generasi di atas kami. Nah, berkaitan dengan cebong kampret, tidak banyak sebenarnya dari kaum milenial yang terlibat, kecuali mereka adalah buzzer yang memang bekerja mencari uang untuk bisa meramaikan dunia maya. Tetapi kalau milenial yang sesungguhnya, kami lebih senang kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif sih, Mas, dibandingkan dengan terlibat percakapan yang tidak pas menurut saya di dunia maya, yang justru malah
bisa membuat emosi dan baper. Karena kebanyakan kalau memang belum terbiasa dengan dunia maya, kita kan jadi baper ya Mas ya. Terus sudah jadi baper, habis itu marah-marah begitu ya. Udah marah-marah, habis itu akhirnya kita sakit. Nah itu kan justru malah tidak menguntungkan bagi kita sendiri. Tetapi bahwa fenomena cebong kampret itu sempat mempengaruhi kami, itu benar. Karena memang orang tua kami pun atau senior-senior kami pun itu membawa materi cebong kampret ini sampai ke ranah dunia nyata dan membuat benar-benar terbelah. Itulah alasan kenapa sebenarnya dalam sebuah pemilihan umum akan lebih baik kalau calonnya lebih dari 2, sehingga ada pilihan dan tidak kemudian menjadi terbelah. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi milenial, ketika Mas Anton bertanya kepada saya, kira-kira begitu sih Mas Anton. Luar biasa. Nah, karena cebong dan kampret atau kadrun di situ juga ada dipanggil nama, itu bagi saya mereka tidak berpikir strategis begitu ya bagi bangsa ini. Tadi kalaupun ada, mereka hanya cari uang begitu ya. Nah, ada kehimbauan konkret begitu dari kaum milenial kepada mereka biar bangsa ini tidak tertarik begitu pada jurang begitu, Mbak Brigita. Sekarang sih sudah muncul kesadaran bahwa keberadaan buzzer ini tidak lagi pas. Kenapa? Dalam kondisi pandemi yang sekarang banyak orang ingin bangkit setelah terpuruk akibat pandemi, karena tentu saja dampak dari pandemi ini bukan cuma dirasakan oleh generasi di atas saya, tetapi hampir semua merasakan. Kami milenial juga kesulitan ketika nantinya akan mendapatkan pekerjaan apabila kesempatan-kesempatan itu tertutup akibat kondisi ekonomi yang sudah tidak lagi pas. Nah, ketika kemudian kakak-kakak senior-senior kami sekarang ini sudah mulai menyadari bahwa buzzer ini sudah mulai dalam tanda petik berlebihan. Nah, sudah muncul istilahnya peringatan lah. Jangan terlalu kemudian pekerjaan sebagai buzzer ini dimanfaatkan atau justru malah kebablasan yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kan akhirnya tidak produktif, energinya terserap, sehingga upaya kita untuk bisa bergerak maju, untuk paling tidak berdiri kembali dan kemudian berlari, ini tidak terhambat hanya karena kegaduhan di dunia maya yang berdampak emosional kepada mereka yang belum cukup dewasa dalam memanfaatkan media sosial. Dan memang bicara tentang kadrun dan lain-lain ini makin meruncing karena dibawa-bawa sampai ke mana-mana. Dan bahasannya pun meluas sampai tidak ada batasannya. Nah, ini menurut saya sih jadi konyol ya, karena bahkan juga mereka-mereka yang dalam tanda petik punya follower lumayan banyak, kurang bisa memanfaatkan posisinya untuk bisa mengedukasi bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya kurang pas. Tetapi saya sih bersyukur ya, seperti Pak JK sendiri sudah mengatakan agar buzzer ini tidak terlalu dibatasi lah. Kemarin kan sudah sempat dikatakan bahwa kalau mau mengkritik nanti malah bermasalah dengan polisi dan buzzer. Nah, hal-hal seperti ini kan ketika mereka yang lebih senior sudah mulai menyadari, ini paling tidak mengingatkan yang masih baper, yang juga masih bertugas sebagai buzzer untuk sedikit ngerem. Dan ini bagus sih karena sudah ada kesadaran bersama terhadap posisi buzzer yang justru malah membuat kegaduhan dan justru malah membuat kurang produktif, kira-kira seperti itu. Bahwa buzzer untuk melakukan hal baik, saya sangat mendukung ya Mas. Saya sangat mendukung. Kan buzzer ini memang istilahnya seperti endorser ya. Untuk bisa menggaungkan sesuatu isu. Kalau yang digiring isunya itu baik, misal tentang keberhasilan World Genius yang kemudian musiknya bisa diputar di
Times Square New York. Nah, ini menurut saya bagus. Atau mungkin mau mempopulerkan hasil karya anak bangsa, Genius, yang hanya dengan keringat itu kita bisa tahu orang ini terinfeksi atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya, ya, hal-hal seperti ini yang menurut saya sebenarnya butuh buzzer untuk meningkatkan optimisme seluruh bangsa dan kemudian meningkatkan aura-aura positif bagi kita agar di masa pandemi ini imunnya naik dan tentunya optimisme itu makin terbangun sehingga ekonomi yang sekarang ini kacau, Mas, itu kemudian bisa kembali bangkit. Kan kita berharap, pemerintah pun berharap agar ekonomi di 2021 ini paling tidak pertumbuhannya signifikan, agar angka pengangguran tidak bertambah, agar lapangan pekerjaan semakin terbuka luas, dan pada akhirnya kami milenial ini punya ruang gerak untuk berusaha. Karena kami juga butuh hidup, bahwa sekalipun kami masih belum punya tanggungan, entah itu anak, entah itu mungkin cucu bahkan, kan karena kami masih milenial. Kami pun juga sebenarnya sudah mulai berpikir, kira-kira apa yang bisa kami lakukan, kontribusi apa yang setidaknya bisa kita berikan kepada bangsa ini ketika bangsa ini dilanda pandemi. Itu sih, Mas, kira-kira kalau menurut saya. Makasih. Sebagai milenial ya. Pendek kata, kalau saya boleh mewakili milenial juga, jangan warisi kami dengan permusuhan. Dan kami tidak merasa diwarisi permusuhan cebong, kampret, gandrun. Biarkan itu menjadi pertanggungjawaban mereka, kami tidak ikut-ikutan, kira-kira begitu, Mbak Brigita. Terima kasih, Mbak Brigita. Ya, silahkan barangkali ada kata penutup, mangga-mangga. Kalau menurut saya sih bicara cebong kampret dan lain-lain, pro kontra itu biasa ya. Dalam dunia ini pasti ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena bagaikan dua mata sisi uang, ya ini hal yang normal. Tetapi menjadi tidak normal ketika mulai berlebihan mengkomunikasikannya, mulai berlebihan istilahnya menggaungkannya, dan mulai berlebihan menyikapi segala macam isu yang berkaitan mengenai cebong kampret. Oleh karenanya, ketika kemudian pandemi ini melanda, marilah kita sama-sama lebih dewasa lagi untuk bisa menyikapi berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, entah itu isu cebong kampret, entah itu isu apapun yang hadir di dunia maya. Marilah kita lebih cerdas, cek dan recheck, lebih bijaklah dalam menggunakan jemari Anda ketika mengakses media sosial, karena penyaring utamanya adalah diri kita sendiri. Kita diberikan akal, budi, dan pikiran itu untuk mencerna baik dan buruk, tidak baik dan mungkin bahkan buruk sekali. Nah, kita sebenarnya sudah tahu, tetapi takaran-takaran itulah yang perlu kita kuatkan. Oleh karenanya, dekatkanlah kita dengan aura-aura positif seperti mendekatkan diri dengan Mas Anton, begitu ya, supaya kita ada aura-aura positif untuk bisa membuat hidup kita makin berharga dan makin bermanfaat di dunia ini. Tapi Mas Anton apresiasi sekali ya membuat podcast seperti ini, supaya makin banyak yang bisa bersuara dan kemudian didengar, dan pada akhirnya kita bisa menginfluence orang untuk lebih baik lagi ke depannya. Mas Anton, cucok juara. Maju terus, milenial. Makasih. Thank you, Mas Anton. Sukses ya Mas Anton, sehat-sehat terus ya. Terima kasih doanya. Saya senang dapat doa dari Jakarta. Karena apa? Karena doa orang Jakarta itu doa yang di lingkaran kekuasaan. Jadi lebih cepat berputarnya kalau doa Jakarta. Saya aminin supaya Mas Anton makin sukses ya. Mari, malam.